Para sahabat insan terkasih, salve dan salam jumpa kembali. Perkenankan saya men-sharingkan intisari dan pesan sabda Allah dari bacaan Injil hari Minggu 10 November 2024, hari Minggu biasa ke-33. Perikop Injil yang kita refleksikan adalah dari Injil Markus bab 12 ayat 38 sampai 44. Kisah tentang persembahan yang tulus dari seorang janda miskin. Tema sentral yang akan kita renungkan bersama dari sapaan sabda Allah minggu ini adalah kerelaan dan ketulusan hati dalam mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan dan sesama. Saudara-saudari terkasih, ada dua adegan yang dipresentasikan dalam bacaan Injil hari ini. Dalam adegan pertama, ayat 38 sampai 40, Yesus mengeritik sikap hidup ahli-ahli Taurat yang menunjukkan kesalahan hidup untuk dilihat orang. Mereka belusukan kemana-mana, bukan terutama untuk mengajarkan keutamaan keagamaan, tetapi lebih memamerkan kesalehan pribadi mereka. Mereka mendaraskan doa yang panjang-panjang agar mendapat pujian dan simpati banyak orang. Para ahli Taurat menjalankan ibadah dengan motivasi yang tidak tulus, demi popularitas diri dan memviralkan diri sendiri, bukan demi kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama. Bahkan mereka memperalat agama demi meraup keuntungan dan kepentingan pribadi. Sebaliknya, dalam adegan yang kedua, ayat 41 sampai 44, Yesus memuji sikap keagamaan seorang janda miskin. Ia mempersembahkan kepada Tuhan secara tulus dan total. Ia memasukkan persembahan ke dalam kotak derma secara diam-diam, memberi dalam senyap, tanpa memamerkan kepada orang banyak. Si janda miskin ini meskipun hidupnya serba kekurangan, namun ia tetap memberikan seluruh kepunyaannya. Ia memasukkan 2 peser. Secara kuantitas jumlah uang ini sangatlah sedikit, namun nilainya sangatlah besar karena yang diberikan itu adalah seluruh yang ada padanya. 2 peser itu satu-satunya yang dia miliki, yang sebenarnya menjadi nafkah hidupnya hari itu. Namun ia rela memberikannya dan mengorbankan seluruh nafkah hidupnya itu kepada Tuhan. Padahal bisa saja ia menyimpan 1 peser untuk dirinya sendiri, namun itu tidak dilakukannya. Ia melepaskan diri dari segala miliknya dan melupakan semua kebutuhannya untuk menyatakan bahwa ia dan semua miliknya itu adalah kepunyaan Tuhan. Itulah sebabnya Yesus sangat memuji dan menghargai persembahan si janda miskin ini. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Para sahabat insan terkasih, ada beberapa pesan inspiratif yang bisa kita refleksikan dari narasi Injil hari ini. Pesan pertama, hendaknya kita menghayati iman dan hidup keagamaan secara tulus dan otentik. Berdoa dan melayani Tuhan dan sesama dengan motivasi yang tulus dan jujur demi kemuliaan Allah dan kebaikan sesama, bukan untuk mencari kepentingan dan kemuliaan pribadi. Hal ini pernah ditegaskan oleh Paus Fransiskus. Bapa Suci mengatakan bahwa salah satu virus yang menggerogoti kita di zaman modern ini adalah virus keduniawian spiritual, di mana seseorang melayani Tuhan dan sesama dengan motivasi yang sangat duniawi. Misalnya demi kekayaan, demi kekuasaan, demi ketenaran diri, dan demi pujian yang sia-sia. Tuhan dan agama diperalat demi meraih kepentingan dan hasrat pribadi.
menjadikan Tuhan dan agama sebagai kuda tunggangan untuk mempopulerkan dan memviralkan diri sendiri. Bisa jadi pelayanan dan perbuatan baik kita juga disisip motivasi tersembunyi agar dianggap hebat, gaul, dan penuh pengorbanan. Pada titik ini kita terjebak dalam sikap iman kosmetik agar terlihat keren tetapi cepat pudar dan tidak bertahan dalam arus pergumulan iman. Pesan kedua, kita perlu belajar dari sikap iman si janda miskin yang mempersembahkan seluruh miliknya kepada Tuhan secara tulus dan total. Hendaknya kita menyadari bahwa yang paling penting bagi Tuhan adalah bukan seberapa besar jumlah yang kita berikan atau persembahkan, melainkan sejauh mana kerelaan dan ketulusan hati kita. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Santa Teresia dari Kalkuta, mencintai tidaklah berarti melakukan karya-karya yang besar, melainkan melaksanakan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Sekecil dan sesederhana apapun yang kita lakukan, jika dimotivasi oleh ketulusan hati dan cinta kasih, maka itu sangatlah berarti dan berharga bagi Tuhan dan sesama. Pesan ketiga, kita juga diundang untuk belajar lebih bermurah hati dan percaya pada penyelenggaraan ilahi dalam kehidupan kita. Si janda miskin rela memberikan seluruh 2 peser yang dimilikinya, seluruh nafkah hidupnya. Demikian pula juga si janda miskin dari Sarfat dalam bacaan pertama, yang memberikan segenggam tepung dan setetes minyak, penopang terakhir hidupnya untuk Nabi Elia. Kemurahan hati membuat mereka rela memberi dari kekurangan, mengorbankan hidup mereka sendiri demi Tuhan dan kebaikan sesama. Kesaksian iman dari kedua janda miskin ini menjadi contoh dan teladan bagi kita agar berani dan rela bermurah hati. Ini memang menjadi tantangan tersendiri bagi kita yang hidup di zaman modern ini, yang lebih cenderung memperhatikan kepentingan diri dan sulit sekali untuk berbagi dan bermurah hati dengan orang lain. Ada begitu banyak kalkulasi atau pertimbangan ekonomis yang membuat kita sulit dan tidak tulus untuk bermurah hati dengan sesama kita. Inilah yang menjadi ajakan bagi kita pada hari ini, yakni belajar bermurah hati, rela berbagi sedikit yang kita miliki untuk orang lain. Janganlah kita berprinsip bahwa tunggu saya memiliki kelebihan atau tunggu saya menjadi kaya baru saya bisa berbagi dengan orang lain. Sesungguhnya kita tidak akan pernah jatuh miskin karena bermurah hati dengan sesama kita. Justru sebaliknya, semakin rela dan tulus dalam berbagi hidup kita, semakin diperkaya dan bermakna. Tuhan sendiri akan menyertai dan memberikan kelimpahan hidup dan sukacita bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mohon rahmat Tuhan agar sapaan lembut sabda Allah hari ini mendorong kita untuk semakin rendah hati, tulus dan ikhlas, serta bermurah hati kepada Tuhan dan sesama. Semoga kerelaan dan ketulusan dalam berbuat baik menjadikan hidup kita sebagai berkat dan sukacita bagi orang lain. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.